Baiklah ikhwan wa akhwati, para pendengar setia Radio Suara Gontar FM, baik itu para wali santri dan juga para alumni ya. Kembali lagi bersama Akhi Fahmi di acara Ngantri Ngobrol Bareng Santri di sore hari ini ya. Tentunya pada sore hari ini merupakan sore yang spesial ya, dimana setelah sekian lama dimana Akhi Fahmi ini siaran, mungkin banyak requestan dari wali santri kelas 1J ini untuk mengajak kelas 1J ini untuk mengudara ya. Ustadz, kapan kelas 1J ini mengudara? Kapan Ustadz? Kalau bisa juga bersama Ustadz Tajudin. Alhamdulillah Ustadz Tajudin juga berkenan hadir pada sore hari ini, dan juga alhamdulillah mujahid-mujahid kita, para santri kita yang menjadi narasumber pada sore hari ini juga berkenan hadir pada sore hari ini, alhamdulillah. Baiklah, mungkin ikhwani wa akhwati, mari kita mulai acara ngantri pada sore hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ikhwani wa akhwati, tentunya sebelum kita mulai acara ngantri, tak kenal maka tak sayang, marilah kita salam sapa terlebih dahulu narasumber kita dan juga wali kelas dari kelas 1J itu tersendiri pada sore hari ini. Untuk yang pertama mungkin kita kepada santri-santri kita terlebih dahulu ya, mujahid-mujahid kita dari kelas 1J ini. Mungkin yang pertama dikenalkan dari Akhi Atila terlebih dahulu. Nah, Akhi Atila, Assalamualaikum Akhi Atila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bil khair. Alhamdulillah bil khair. Bahasa Arabnya sudah bisa ya, alhamdulillah. Atila mungkin bisa dikenalkan rayon apa, kemudian kamarnya kamar berapa, dari mana, dan nama orang tuanya siapa, biar ikhwan dan akhwat ini lebih kenal nih Atila. Perkenalkan, nama saya Atila Naufal Kamil. Berasal dari Rayon Aligar, kamar 207. Kamar 207. Nama orang tuanya siapa Atila? Nama ayah saya Mustafa Kamil dan nama ibu saya Evi Afriani. Oke, datang dari Bandung. Datang dari Bandung, masya Allah. Ikhwani wa akhwati dan juga para wali santri, Atila ini salah satu ya dari wali santri yang mana menjadi paling aktif ya, paling aktif mendengarkan Radio Suara Gontar FM. Nah, jadi mungkin nanti bagi ikhwan wa akhwati yang mungkin ingin nanti selanjutnya mungkin si buah hati ataupun santrinya ingin mengudara di Suara Gontar FM agar selalu mengikuti program-program kami, melakukan salam sapa dan lain sebagainya, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua ya, santri kita, pejuang kita, mujahid kita. Nah, dari Rahil ya. Rahil, ayo Rahil mungkin bisa dikenalkan Mas Mukal Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahil Arya Ditya Wicaksono. Oke. Dari Rayon Aligar, kamar 202. Asal saya dari Depok. Nama ayah saya Sugeng Wicaksono dan ibu saya Neneng Mariami. Oke, datang dari Depok. Depok, masya Allah. Kemudian selanjutnya ini dari Husen. Nah, Husen bisa dikenalkan Mas Mukal Kamil. Ustadz mau nyapa dulu nih. Kaifa haluka? Ya Husen. Alhamdulillah ini bi khair. Alhamdulillah ini bil khair, bahasa Arabnya bagus. Kemudian Mas Mukal Kamil. Nama saya Muhammad Husain Radityo. Rayon Aligar, kamar 207. Asal dari Bekasi. Oke, dari Bekasi. Kalau mungkin Ustadz mau nanya dulu nih, apa bahasa Arabnya rayon? Maskan. Kalau kelas? Fasal. Faslun. Fasal, terbiasa ya bilang fasal, tapi nggak apa-apa. Udah bagus. Kemudian kepada Bagja. Nah, Bagja bisa diperkenalkan nih. Mas Mukal Kamil. Nama saya Bagja Jatimulya. Asal saya dari Bandung. Dari Bandung, masya Allah, sama kayak Atila ya. Iya. Oke. Saya tinggal di Rayon Aligar. Oke. Lantai 2, kamar 11. Lantai 2, kamar 11. Nama orang tuanya siapa Bagja? Ayah dan bunda? Nama ayah saya Hikmat Tanggawijaya. Oke. Sedangkan nama ibu saya Eli Farida.
Oke. Datangnya dari Bandung ya, sama kayak Atila, Masya Allah. Jadi dua orang ini yang berasal dari Bandung. Nah, jadi ada yang berasal dari Bandung, dua-duanya, kemudian Bekasi, dan Rahil dari Depok. Oh, ini jadi Jabodetabek ya. Daerah Jawa Barat semua, Masya Allah. Kemudian selanjutnya Ikhwani wa akhwati, mari kita kita sapa salam juga kepada wali kelas dari kelas 1J itu tersendiri, yaitu Al-Ustadz Tajuddin Nur Islami. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah, inna bil khair. Ustadz Fahmi. Alhamdulillah bil khair, Masya Allah. Ustadz Tajuddin ini selalu bersemangat beliau ini. Mungkin sebelum Ustadz Tajuddin menceritakan, mungkin Akhi Fahmi ingin curhat terlebih dahulu. Ustadz Tajuddin sebelumnya juga Ikhwani wa akhwati tahun kemarin juga menjadi pembimbing ya, pembimbing dari generasi Akhi Fahmi itu tersendiri, dari generasi Virtuous Generation itu tersendiri, alumni tahun 2021. Nah, jadi yang membimbing selama Akhi Fahmi dari kelas 5 sampai kelas 6 dari staf pengasuhan santri itu tersendiri adalah Ustadz Tajuddin. Masya Allah, syukron Ustadz, syukron jidan. Nah, jadi untuk tahun ini Ustadz Tajuddin ini menjadi wali kelas perdana ya Ustadz. Iya. Menjadi wali kelas perdana dan mendapatkan kelas 1, Masya Allah. Mungkin bisa antum ini Ustadz perkenalkan nama lengkap antum, daerah dan lain sebagainya Ustadz. Ya, pertama nama lengkap Muhammad Tajuddin Nur Islami. Saya datang dari Tangerang. Dan alhamdulillah dari pengabdian tahun ketiga dari tahun 2018 saya ditempatkan di staf pengasuhan santri Pondok Modern Darussalam Gontor. Tapi untuk sebelumnya kamarnya di mana Ustadz? Ya, sebelumnya di tahun pertama pengabdian kamar saya di Perkulakan. Perkulakan. Ya, kemudian di tahun kedua pengabdian alhamdulillah diberikan kesempatan untuk merasakan pengalaman baru di BMT, di Baitul Mal wa Tamwil. Kemudian baru dari tahun ketiga sampai alhamdulillah tahun ini di tahun ke-6 di staf pengasuhan santri. Masya Allah. Daerah antum Ustadz? Daerah saya datang dari Tangerang. Masya Allah. Jadi ini dari Jawa Barat semua ya. Masya Allah. Dari Ikhwani wa akhwati, dari santrinya, mujahid-mujahidnya juga wali kelas Tajuddin ini berasal dari Tangerang. Masya Allah. Dari tadi, dari siang Ustadz, jadi setelah upload poster itu sangat banyak sekali salam sapa ini dan lain sebagainya. Bahkan setiap Akhi Fahmi siaran ini bersama Ustadz Akhi Rafi, kemudian Akhi Obid nih pasti ada salam kepada Ustadz Tajuddin yang stay cool dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi benar-benar Akhi Fahmi ini merasa harus membawa 1J untuk mengudara nih di Suara Gontor FM, terutama mengajak Al-Ustadz Tajuddin Nur Islami. Syukron Ustadz. Baiklah ikhwani dan akhwati, mungkin itu salam sapa terlebih dahulu ya, perkenalan dalam pembicara, kemudian wali kelas dari kelas 1J itu tersendiri Al-Ustadz Tajuddin Nur Islami. Mungkin setelah ini kita akan break sebentar, sembari kita akan masuk ke materi, tentunya akan banyak hal yang mana akan di-sharing kepada ikhwan dan akhwat, para wali santri dan juga alumni, yang mana semua itu berasal dari mujahid-mujahid kita, berasal dari santri-santri kita, dan juga terutama di sore hari ini ada juga kita ditemani oleh wali kelas itu tersendiri. Baiklah ikhwan dan akhwat, mungkin Akhi Fahmi break sebentar dengan mendengarkan lagu-lagu Nasyid Gontor karya santri-santri kita. Assalamualaikum. Baiklah ikhwan wa akhwati, kembali lagi bersama Akhi Fahmi di acara Ngantri Ngobrol bareng santri. Masya Allah, suara mujahid-mujahid kita, santri-santri kita yang menemani kita pada sore hari ini. Tentunya ikhwan wa akhwati sudah tidak sabar untuk mendengarkan keluh kesah dan juga pengalaman dari mujahid-mujahid kita dari kelas 1J ini. Baiklah ikhwan wa akhwati, marilah kita buka acara Ngantri pada sore hari ini bersama kelas 1J dan juga Al-Ustadz Tajuddin Nur Islami dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya mungkin Akhi Fahmi ya, teman Ustadz ya, di sini mau menanyakan kepada kepada santri-santri ataupun Atila, Rahil, Husein dan juga Bagja itu tersendiri ya. Nah,
istilahnya kan sebelum masuk Gontor kan antum ini belum tahu ya bagaimana Gontor, apa aja yang ada di Gontor. Nah, pandangan antum sebelum tahu Gontor itu, di pikiran antum Gontor itu bagaimana? Nah, mungkin bisa diceritakan nih ketika di rumah dulu, ketika masih SD mau masuk ke Gontor itu ngiranya Gontor itu bagaimana? Oh, Gontor ini saya kira dulu seperti ini, Ustaz, seperti ini. Nah, mungkin bisa diceritakan. Mungkin dari siapa dulu nih? Atila dulu, Atila. Nah, dulu sebelum masuk Gontor, nah pandangan Atila ini Gontor ini bagaimana? Apa kegiatannya bagaimana atau mungkin pondoknya di dalamnya apa namanya? Kegiatannya bagaimana? Kemudian ekstrakurikuler dan sistem pembelajarannya bagaimana? Nah, mungkin bisa dijelaskan Atila. Sebelum masuk Gontor, saya memikir bahwa Gontor itu adalah pondok di mana 24 jam untuk mengaji, setiap hari sholat di masjid, Oke. Setiap hari sholat di masjid. dan sangat mendalami ilmu agama. Oke, itu ya sebelum masuk Gontor. Nah, oke, itu mungkin dari Atila. Sudah Atila? Sudah. Kelas. Oke, kelas. Kemudian dari Rahil. Nah, Rahil nih gimana nih Rahil? Pandangan sebelum masuk Gontor, Gontor itu bagaimana sih menurut Rahil? Dulu sebelum saya masuk Gontor tuh, saya kira Gontor tuh apa ya? Kayak bener-bener aktivitasnya padat. Oke. Kayak bener-bener padat, ada kegiatan banyak. Terutama Oke. saya tertarik masuk Gontor terutama tuh karena aktivitasnya. Pandangan saya pertama-tama tuh kayak aktivitas Gontor banyak 24 jam, ada pekerjaannya. Berat-berat ya. Ya, Oke, itu dari Rahil ya. Kemudian kalau dari Husen nih. Nah, Husen sebelum masuk Gontor nih Husen, memandang Gontor ini gimana sih pondok Gontor itu tersendiri? Nah, Husen. Menurut saya sebelum saya masuk Gontor, Gontor itu padat, jadi nggak ada waktu luang. Kalau mau ngapa-ngapain tuh susah. Jadi, Oke. tapi kalau tentang ilmu agama kan semua orang tuh pengen buat belajar ilmu agama. Jadi kalau di Gontor tuh ilmu agama sangat Diutamakan. diutamakan. Oke, kalau tahu padat ini dari mana? Nah, Husen, apa ada saudara atau keluarga yang berasal dari Gontor? Nah, tahu Gontor itu padat atau cuma dari internet atau YouTube? Nah, atau dari mana Husen kalau Gontor itu padat? Tahu dari guru di pengajian. Oh, guru di pengajian, alumni Gontor. Iya. Masya Allah. Jadi cerita ya di Gontor itu disiplinnya ketat, kegiatannya padat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau Bagja. Nah, Bagja sebelum masuk Gontor ini gimana nih pandangan Bagja terhadap Gontor ini bagaimana? Awalnya saya pikir Gontor tuh kayak biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang Wow ya, wow ya. yang wow. Kayak- Apa contohnya apa yang membuat Bagja ini apa namanya Gontor ini istimewa atau wow itu apa coba? ya banyak kegiatan yang ya bisa dibilang unik, kayak panggung bira, Oke, drama arena, drama arena. ya sama yang lain-lainnya. Dan kegiatan lainnya ya pastinya banyak lah. Tentunya di Gontor, wah di Gontor ada silat, wah di Gontor ada puisi ya, Iya. di Gontor ada pidato 3 bahasa dan lain sebagainya. Nah itu ya. Kemudian kalau misalkan nih, mungkin bisa diceritakan nih, tahu Gontor dari mana antum ini ya? Tahu Gontor dari mana? Mungkin dari Atila dulu. Atila tahu Gontor dari mana Atila? Saya tahu Gontor itu dari kakak saya yang ada di Gontor Putri 5, Oh Gontor Putri 5, Masya Allah. dan dari ustadz saya yang namanya Ustadz Al-Ghifari. Ustadz Al-Ghifari mengajar di SD, TPQ. Saat lagi SD. Oh saat sedang rumah. SD di rumah. Oh Masya Allah, alumni Gontor ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kepada Akhi Rahil. Nah Akhi Rahil nih tahu Gontor dari mana Akhi Rahil? Nah, pertama-tama tuh saya memang sedang mencari pondok, banyak pondok usulan lainnya, tapi saya memikir dulu. Terus saya cari di internet, ternyata saya menemukan pesantren Gontor. Pas saya perdalami lagi, ternyata Gontor tuh menarik menurut saya. Banyak kegiatannya, kayaknya seru.
Jadinya saya bertekad untuk masuk Gontor. Oke, jadi dari internet ya. Oke, jadi Akhirail nih mempunyai cerita yang unik. Jadi mau nyari pondok, searching internet ya. Masya Allah, tiba-tiba melihat Gontor, mungkin di situ ada menara ya. Nah, Ada foto menara, kemudian ada foto gedung Robito. Wah, kayaknya seru nih ya. Oke, jadi ternyata cara masuk Gontor ini memang unik-unik ya dari santri-santri kita. Oke, mungkin Ustadz di sini mungkin untuk mempercepat ya, tentunya materi yang akan kita bahas banyak. Mungkin pendapat akan Ustadz sampaikan kepada beberapa orang saja. Nah, kemudian nih, kalau ini mengapa mau masuk Gontor? Nah, mengapa mau masuk Gontor? Di luar banyak pesantren, di luar ada SMP. Antum di sini 24 jam disiplin, bertemu mudabir, kemudian ketat berbahasa. Nah, kenapa antum mau masuk Gontor? Nah, mungkin kepada Husen. Nah, Husen kenapa mau masuk Gontor, Husen? Jadi saya mau masuk Gontor itu karena di Gontor belajar ilmu agama itu sangat diutamakan. Jadi niat saya masuk Gontor untuk membanggakan orang tua dan memasukkan kedua orang tua saya ke dalam surga. Masya Allah, cita-cita yang mulia ya, Masya Allah. Insya Allah tidak apa-apa, yang namanya cita-cita ataupun harapan dulu tidak apa-apa. Yang penting antum sudah dapat tempat. Nah, di mana antum akan menggapai cita-cita tersebut. Tentunya untuk mendapatkan cita-cita, antum harus mendapatkan suatu tempat yang mana di situ medianya, temannya, kemudian ustadznya itu semuanya mendukung antum untuk menuju sebuah kebaikan. Insya Allah ya, insya Allah tadi harapan dari Husein insya Allah lah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kepada Bagja nih, Bagja, kenapa Bagja mau masuk Gontor, Bagja? Awalnya saya nggak ada ide sama sekali buat masuk Gontor. Cuman suatu hari ayah saya ngusulin buat masuk pondok yang namanya Gontor. Oke. Akhirnya setelah saya pikirin, yaudah saya ikut aja. Oh, oke. Jadi ikut saja ya dari ayahnya ya. Insya Allah tentunya Bagja segala hal yang diinginkan orang tua pastinya yang Baik, terbaik insya Allah. Bagja betah nggak di pondok? alhamdulillah betah. Betah ya, alhamdulillah. Nah, kemudian, setelah antum ini, kalian ini sudah masuk Gontor. Nah, di Gontor ini apa yang antum temukan? Nah, jadi setelah antum tadi kan sebelum masuk Gontor memandang Gontor seperti ini, Ustaz. Jadi seperti ini. Antum sudah masuk kan ke pondok ini, alhamdulillah di Gontor 1. Setelah melalui liburan awal tahun juga ya, yang seru ya tentunya. Nah, Ustadz mau tahu nih, nah apa yang antum temukan di Gontor ini apa? Yang antum temukan di Gontor ini apa saja? Entah, oh Ustadz di Gontor ini ternyata ada puisi loh Ustadz. Oh di Gontor ini ada ternyata ada juga drum band. Ternyata di Gontor ini sistem disiplinnya ketat. Nah, apa yang ada di pandangan antum? Oh, Ustadz, ana menemukan ini dan lain sebagainya. Coba ceritakan. Dari Rahil dulu, Rahil mungkin. Rahil, apa yang ditemukan di Gontor setelah setengah tahun membaca, melihat keadaan di Gontor? banyak sekali hal yang menurut saya tuh benar-benar wow banget. Baru juga ya. Nah, seperti Apa? setiap hari Kamis siang atau Kamis malam dan Kamis siang, malam, Minggu malam ada ini apa? Ada muhadoroh, latihan pidato yang dimana itu kita diajarkan untuk berbicara di depan umum. Oke, Masya Sama Allah. banyak eskul yang bagus gitu. Contohnya seperti limit Limit itu apa? Ekskul buat apa? ekskul yang melatih kita untuk biar bisa jago gambar. Oh, biar bisa jago gambar. Ya, sama Kemudian apa lagi? Pencaksilat, Pencaksilat. drum band, terus masih banyak lagi yang menarik di Gontor. Oke, kalau misalkan Rahil ini mau masuk apa sih? Nanti kalau sudah kelas 2 ya. Kelas 1 belum boleh. Nah, masuk apa nanti ketika sudah kelas 2 nanti? Mau masuk futsal. Oh, futsal. Masya Allah. Oke, insya Allah lah Ustaz. Doakan Ustaz, tunggu ya supaya Rahil ini masuk futsal kelas 2 nanti. Amin. Oke. Selanjutnya mungkin untuk
apa namanya? Nah, di Gontor apa yang ditemukan nih kepada Atila nih? Di Gontor apa yang Atila temukan nih? Setelah setengah tahun membaca, melihat liburan awal tahun, apa yang Atila temukan dan itu baru bagi Atila? Di Gontor saya menemukan sistem disiplin yang sangatlah ketat. Sangatlah ketat. Kalau di rumah sama di pondok ketatan mana? Ketatan di pondok. Ketatan di pondok ya. Oke. Ketatan di pondok. Karena jika di pondok itu mencontek itu atau mencuri, berkelahi Oke. itu dapat dipindah pondok atau dipulangkan. Dipulangkan Untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Sudah ada contohnya? Sudah ada. Sudah ada. Itu insya Allah akan menjadi apa namanya kaca perbandingan ataupun apa namanya tanbihan bagi antum tersendiri. Oke. Oke, baiklah ikhwan dan akhwat, sangat banyak sekali ya salam sapa antusias wali santri pada sore hari ini. Mungkin Akhi Fahmi akan membacakan terlebih dahulu, insya Allah inilah yang akan mengobati rindu, juga mengobati apa namanya rasa kangen ya dari para wali santri, tentunya dari Suara Gontor FM ini. Oke, yang pertama mungkin Akhi Fahmi akan bacakan terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Assalamualaikum Akhi Fahmi. Waalaikumsalam. Mau kirim salam buat Ananda Fadlan Ahmad kelas 1J. Oke. Di sini ada pantun ya. Masya Allah, jalan-jalan ke Kota Malang, pulangnya beli sepatu. Tolong sampaikan salam sayang untuk Ananda buah hatiku. Masya Allah, Fadlan Ahmad, semoga sehat selalu, tetap semangat menuntut ilmu. Doa kami selalu untukmu, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya dari nomor 0813 sekian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga kelas 1I segera siaran, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Akhi Fahmi semakin disudutkan di sini ya untuk mengajak mengudara dari kelas-kelas lainnya, insya Allah ya. Sebanyak ikhwan dan akhwat aktif ya selama mendengarkan siaran kita, itu insya Allah kita akan banyak antusias untuk mengundang ataupun mengudarakan kelas yang paling aktif itu tersendiri. Oke, selanjutnya dari 0856 sekian. Assalamualaikum Ustadz, saya Mama Atik Blitar. Mau kirim salam buat Ustadz Reniko, Masya Allah, wali kelas 1L. Semoga lekas sehat, bisa mengajar kembali seperti sedia kala. Dan juga untuk Ananda tercinta Haidar Aras Al-Farisi 1L. Semoga selalu semangat, istiqomah belajar dan ibadahnya. Sehat selalu dari Mama dan Ayah. Insya Allah kita doakan Ustadz Royan supaya lekas sembuh dan bisa mengajar ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Untuk salam selanjutnya dari 0831 sekian. Assalamualaikum Ustadz, mau kirim salam untuk putra saya Hafizyena kelas 1K yang sedang sakit cacar. Masya Allah, syafakallah ya nak, semoga Allah menyembuhkannya, amin ya rabbal alamin. Semoga lekas sembuh dan semakin kuat jiwa dan raganya. Juga salam untuk Ustadz Hadana dan santri-santri kelas 1K. Semangat semua, sehat selalu, amin. Insya Allah kita doakan semoga cepat sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk salam selanjutnya 0812 sekian. Kirim salam akhi buat anak saya Abdurrahman Zaki kelas 1L Rayon Aligar 208. Antum tahu? Tidak tahu ya. Oke. Konsulat Jakarta Barat, semoga selalu sehat dan bahagia, jaga kesehatan dan ditunggu teleponnya dari Bapak. Oke, untuk selanjutnya, salam selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau kirim salam buat mujahid kecil saya Mahesa Nur Ardani kelas 1F Rayon Aligar 201. Nah, Konsulat Jakarta. Masya Allah nih, mungkin antusias dari daerah Jawa Barat ini sangat-sangat ya, antusias di sore hari ini. Kuotanya sangat banyak, Masya Allah. Syukron, jazakumullah khairan ya. Semangat belajar di semester 2, 1F. Semoga mendapat nilai mumtaz dan sehat terus di Gontor. Salam buat wali kelas 1F. Nah, kemudian nih dari nomor 0852. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, boleh kirim-kirim salam? Boleh, insya Allah. Salam kangen untuk Ananda Muhammad Alvaro Habibi kelas 1L. Semoga sehat selalu dan diberi kemudahan menuntut ilmu. Salam juga untuk emak-emak wali santri Rayon Wisma Hadi. Salam dari Jakarta, Masya Allah.
Baiklah Ikhwan dan Akhwat, mungkin selanjutnya ini ya untuk mendengarkan suara dari Ustaz Tajudin. Nah, ini mungkin yang akan membacakan salam sapa dari Ikhwan dan Akhwat selanjutnya adalah Ustaz Tajudin. Ahlan Ustaz. Selanjutnya salam dari 0812 sekian. Assalamualaikum Ustadz, maaf saya dapat info dari wali santri katanya kelas 1U diundang ke Suwargo nanti sore, Masya Allah. Salah ini infonya. Salah ya. infonya ya. Mungkin salah nulis abjadnya mungkin Iya. J ke U, oke. Ya boleh titip salam Boleh. Ustadz. Wah boleh. Untuk Bilal Satrio 1U Tangerang untuk menelepon keluarga sudah 2 bulan dari sebelum ujian dia kok tidak ada kabar, Masya Allah. Oke. Sudah saya kirim paket dan transferan, entah dia tahu atau tidak. Jazakumullah khairan kathiran Ustadz. Kemudian dari 0896 sekian. Assalamualaikum Akhi Fahmi. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi akhirnya 1J bisa ikut mengudara di Suwargo Oke. FM. Terima kasih Mas Rahil bisa merasakan mengudara di Suwargo FM. Masya Allah betapa senang hati mama papa. Salam sayang untuk Mas Rahil, istiqomah di sana dalam menuntut ilmu. Salam juga untuk anak-anak 1J dan kamar Aligar 202. Salam juga untuk Ustadz Tajudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membimbing anak-anak 1J. Untuk Akhi Fahmi terima kasih banyak sudah dibacakan. Oke. Kemudian Ustadz mungkin satu lagi mungkin Ustadz. Satu lagi ya. Oke. Nah selanjutnya dari 0857 sekian. Saya wali santri Muhammad Khairil Azmi kelas 1U dari Bekasi. Titip salam untuk Ananda tercinta. Semoga sehat selalu, anak soleh umi dan ayah. Nikmati setiap waktumu selama di pondok, karena akan ada banyak hal yang bermanfaat dan penuh hikmah serta keberkahan. Doa kami selalu yang terbaik untuk kakak Azmi. Oke, baiklah Ikhwani wa Akhwati, sangat banyak antusias salam sapa di sore hari ini menemani Akhi Fahmi bersama Ustadz Tajudin dan juga santri-santri kita. Tapi mungkin insya Allah akan kita usahakan baca semua ya. Tapi mungkin ada nanti yang tidak terbaca dan lain sebagainya. Mungkin kita akan lanjutkan dulu ya. Tentunya ini yang akan ingin didengar, ini yang akan menjadi sharing-sharing antara kita wali santri dan juga dengan santri itu tersendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan bertanya kepada Al-Ustadz Tajudin Nur Islam itu tersendiri. Baiklah Ustadz, ini kan waktu perdana antum untuk menjadi wali kelas ya, dimana antum juga memegang kelas 1. Nah, kesan menjadi wali kelas bagi antum, susah senang, kemudian bahagia, ketawa dan lain sebagainya, ini apa sih Ustadz supaya para wali santri, ikhwan dan akhwat nih bisa ikut terbawa? Nah, Ya alhamdulillah. Pastinya jadi wali kelas 1 ini sebuah anugerah yang sangat-sangat besar bagi saya sendiri, dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, yang paling berharga mungkin yang pernah saya dapatkan selama mengabdi di Pondok Muda Darussalam Gontor. Untuk kesannya ada senang, ada susahnya juga, ya Oke. ada kesalnya juga karena Ada memang kesalnya. menghadapi santri kelas 1 ini pastinya Tidak jauh mudah. berbeda Tidak mudah. daripada menghadapi santri kelas 5, kelas 6 yang sudah saya rasakan sebelumnya. Oke. Di mana mereka ini masih pertama kali masuk ke pondok dengan latar belakang keluarga yang bermacam-macam, dengan kepribadian yang bermacam-macam. Ada yang cengeng, Ada yang cengeng, iya, Masya ada Allah. yang sudah mandiri, ada yang masih harus diarahkan segalanya. Oke. Nah, ini benar-benar jadi pengalaman berharga lah. Oke. Jadi tentunya ini menjadi pengalaman yang berharga karena di mana Ustadz Tajudin ini banyak ya berusaha untuk belajar memahami santri-santri baru ini yang mana mereka tuh asalnya keluarganya itu berbeda-beda ya, watak dan lain sebagainya, seperti itu ya Ustadz. Masya Allah ini akan menjadi pengalaman berharga antum Ustadz, dan segala insya Allah apa yang antum berikan kepada mereka akan menjadi amal jariah bagi antum Ustadz. Amin Ya Rabbal Alamin. Baiklah ikhwan wa akhwati, mungkin kita kembali kepada mujahid-mujahid kita ya pada sore hari ini. Oke. Kemudian ya mungkin Ustadz di sini mau menanyakan terkait rayon. Nah, mungkin ini sudah lama Alifah mungkin tidak tanyakan kepada santri baru itu tersendiri. Nah, mungkin bisa antum jelaskan nih jam-jam kegiatan santri baru dari pagi,
bangunnya jam berapa, kemudian sampai malam itu apa namanya kegiatannya apa saja. Mungkin dibagi terlebih dahulu ya. Nah, mungkin diceritakan secara detail nih. Pagi Ustadz bangun jam segini, mudabir, tapkir dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk ada pagi, siang, sore, malam. Nah, pagi mungkin pagi siapa pagi? Pagi Atila, oke. Pagi Atila. Untuk bercerita saja ya. Untuk pagi Atila, kemudian siang. Siang Rahil, oke. Kemudian sore Husen dan malam Bagja. Oke. Baik, yang pertama mungkin bisa diceritakan nih bangunnya antum jam berapa? Siapa yang membangunkan? Mudabir membangunkannya bagaimana? Nah, kalau terlambat gimana diceritakan ya. Susah senangnya diceritakan. Nah, Atila, kepada Atila nih. Atila, kegiatan pagi santri itu bangun jam berapa? Biasanya bangun jam 4. Jam 4, Masya Allah. Kemudian setelah jam 4 itu siapa yang membangunkan? Mudabir yang membangunkan. Mudabir, bagaimana cara membangunkannya? Mudabir tapkirkan semua santrinya. Tapkir ya, tepuk-tepuk ya, Ya, tepuk-tepuk bertepuk tangan. tangan. Berisik apa enggak? Sedikit membersihkan. Sedikit memberisikan. Jadi ikhwani wa akhwati, cara membangunkan santri itu tersendiri di pagi hari ini tuh sangat khas dari Gontor, yaitu dengan tepuk-tepuk tangan ya, Atila, dengan keras Mudabir membangunkan antum. Nah, kemudian setelah apa namanya tapkir itu tersendiri, nah habis itu ngapain? Setelah itu berwudu, terus mengganti baju, bawa Al-Quran dan membaca, mengaji di depan kamar. Sampai azan subuh. Azan subuh. Setelah azan subuh, Setelah azan subuh, sholat subuh. Sholat berjamaah ya. Nah, itu kan di kamar ya. Ikhwani wa akhwati, tentunya mengapa santri ini apa namanya sholatnya di kamar ya masing-masing ya. Tentunya itu kembali lagi kepada totalitas pendidikan itu tersendiri, di mana santri ini akan dipacu dirinya untuk terbiasa menjadi imam, kemudian bisa zikir supaya zikirnya bareng-bareng, kemudian doanya hafal dan lain sebagainya. Tentunya semua itu tidak akan luput dari totalitas pendidikan itu tersendiri. Nah, setelah sholat subuh kemudian baca Quran kembali kan Atila. Nah, setelah itu ada acara apa? Setelah baca Al-Quran setelah sholat subuh itu ada acara Iqra Mufrodat. Ilqa Mufrodat. Apa itu Ilqa Mufrodat? Ada belajar kosakata, bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Nah, jadi ikhwani wa akhwati, setelah itu mereka belajar mufrodat ya, di mana pagi ini masih fresh, oke? Pagi masih fresh. Jadi setiap hari mereka ini dibekali berapa mufrodat? 3 mufrodat. 3. Jadi 3 kosakata dalam bahasa Inggris diulang-ulang ya kan? Hadil jah amada bagian sini, kemudian bagian sini, silakan mengulangi, angkat suaranya seperti itu kan. Nah, kemudian setelah ilqa mufrodat ngapain? Setelah Iqra Mufrodat bebas melakukan apa saja dan bersiap-siap untuk masuk ke sekolah. Oke, biasanya Atila apa yang dilakukan Atila? Mandi, terus bersiap-siap mempersiapkan pelajaran. Oke, sampai jam masuk kelas jam berapa? Jam 06.55. Masuk kelas jam 7. Jam 7. 7.00. Oh iya, ada jam di mana itu santri baru harus mengganti kemeja. Nah, nggak boleh pakai kaos jam berapa? Jam 6. Jam 6 ya. Kalau misalkan belum ganti, nanti akan masuk mahkamah. Masuk mahkamah. Nah, mungkin nanti di sini kita akan bercerita ya tentang mahkamah di Gontor itu tersendiri. Setelah itu bersiap-siap sarapan ya. Kemudian apa namanya masuk kelas jam 7, jam 7 sampai jam 12. Nah, untuk absen di Gontor ini bagaimana sistemnya absen di kelas? Absen di Gontor ini per hiso, per jam kan? Nah, jadi ikhwani wa akhwati, untuk absen biasanya antum kalau di SD itu sekali kan? Nah, tapi kalau di Gontor ini tersendiri per jam, per mata pelajaran ya. Jadi jam pertama ada absen, jam kedua ada absen, tentunya untuk menjaga santri itu tersendiri. Nah, kemudian untuk sampai jam 12 itu masuk kelas ya, istirahat ada di dalamnya. Kemudian di siang hari, nah nih di siang hari, Rahil mungkin bisa diceritakan nih kegiatan di siang hari, Rahil. Di siang hari setelah sekolah biasanya santri langsung berwudu,
dan melakukan sholat zuhur. Oke. Setelah sholat zuhur persiapan sekolah siang. Sekolah Oke. siang kayak makan dulu atau yang Oke. lain-lain dulu. Setelah sholat siang, setelah sekolah siang, Setelah sekolah siang, eh, pelajaran sore ya, ya pelajaran pelajaran tambahan. sore, pelajaran tambahan. Terus? Masuknya Masuknya jam jam 2, jam 2, selesainya selesainya jam 3 kurang 3 kurang 15. Nah, kemudian Setelah itu santri langsung balik ke rayonnya masing-masing untuk berwudu dan sholat asar. Masya Allah, padat apa enggak? Padat. Padat, oke. Kemudian untuk sore hari, nah kepada Husen, nah mungkin bisa diceritakan secara singkat Husen kegiatan di sore hari ini Husen. Jadi kegiatan di sore hari sholat asar. Setelah sholat Oke. asar itu membaca Al-Quran di depan kamar. Oke, Nah setelah membaca Al-Quran itu bebas, boleh mandi, yang mau mandi, yang mau bermain bola. oke. Bermain bolanya di mana biasanya? Bermain bola tuh biasanya di lapangan di depan Maskan tuh Rayon? biasanya ada Di depan rayon Aligar ya. depan rayon Aligar. Oke. Kemudian ke masjidnya jam berapa? Kalau ke masjid tuh terakhir masuk ke masjid jam 5. Jam 5 ya. Itu sudah harus duduk ya di masjid. Ya, Kemudian baca an. Nah, setelah baca Quran menunggu sholat maghrib. Nah, setelah maghrib itu ada apa aja di masjid itu? Ada acara apa? Setelah sholat maghrib Ada? Biasanya antum melihat kelas 6 itu apa namanya berdiri di tengah-tengah ya kan membacakan iklan. Apa namanya itu? Ada ida. Idza Apa itu bagian apa itu biasanya yang apa namanya yang memberikan informasi apa? Kismul. Kismul I'lam, Oh, mendengarkan Kismul Iklam ya, broadcasting ya, menggunakan bahasa. Arab atau bahasa Inggris. Oke, antum paham apa enggak itu pengumumannya sebelumnya? Insya Allah paham. Insya Allah paham, tapi sebelumnya masih bingung ya. Iya. Pertama kali antum jadi santri kok ini semua pengumuman bahasa Arab, bahasa Inggris. Gimana mau mengerti dakwah ke bagian KMI, ke bagian pengasuhan menggunakan bahasa Arab Inggris? Tentunya belum paham ya, tapi karena sering Nah, mendengar, sekarang sudah mulai paham ya. Oh, seperti ini. Oh, yang dibacakan namanya pasti dipanggil. Nah, biasanya seperti itu kan kelas 1 masih membaca, masih meraba ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kegiatan di malam hari, terutama ada panggung gembira nih. Mungkin bisa diceritakan kepada Bagja nih, setelah maghrib ada apa, kemudian setelah isya ada apa sampai tidur jam 10. Setelah saat maghrib usai, semua santri kembali ke rayonnya masing-masing. Oke. Lalu seperti biasa membaca Al-Quran di depan kamar terlebih dahulu Oke. hingga Jam pukul 6.30. pukul 6.30. Kemudian Setelah itu bebas untuk melakukan apa saja, bisa untuk makan. Ya, ada waktu juga waktu makamah dimulai saat sesudah maghrib. Sudah itu azan setelah itu azan azan isya pukul isya pukul 6.45. 6.45. Nah, setelah itu Namun santri santri-santri tetap menjalankan aktivitas Ya. terlebih dahulu ya. hingga pukul 7.15. Oke, 7.15. Nah, setelah 7.15 Waktunya sholat untuk bersiap-siap saat isya. sholat isya. Nah, setelah sholat isya itu biasanya selesai jam berapa? Kurang lebih jam 8 kurang. Jam 8 kurang. Nah, setelah itu langsung bergegas ngapain? Untuk masa-masa ini ada yang pergi untuk belajar malam Oke. dan ada juga yang belajar dan ada juga yang berlatih untuk acara panggung gembira. Panggung gembira ya. Ustadz mau nanya nih ke antum. Setelah antum tadi jelaskan kegiatan dengan jam-jam yang sudah ada, sholat isya, sholat maghrib, kemudian ada acara dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih waktu santai buat antum ini? Ada apa enggak? Sore ya, cuman tapi bagi antum kegiatan sedemikian rupa ataupun seperti itu sudah padat atau kurang padat?
Sangat padat. Sangat padat. Oke, ketahuan semua. Kalau misalkan dibandingkan nih dengan di rumah sama di pondok, padatan di mana? Pondok. Di pondok. Nah, kalau di sekolah dulu, SD sama di pondok, padatan di mana? Di pondok. Pondok. Lebih padat di pondok ya, Masya Allah. Tapi antum bisa ya mengikutinya ya. Tentunya apa ya, bagi Ustadz ini, antum itu bisa melakukan kegiatan sepadat itu karena lingkungan sekitar antum, teman-teman antum itu semuanya juga mengikutinya. Kalau di rumah, kan di rumah nggak ada antum teman-teman apa namanya, jam sekian makan, jam sekian ganti komis, ada apa enggak? Nggak ada, karena antum di lingkungan antum mendukung untuk istilahnya antum sama-sama menjalankan disiplin dan lain sebagainya. Insya Allah antum akan bisa menjalankan kegiatan walaupun ada kendala dan lain sebagainya. Baiklah ikhwani wa akhwati, untuk selanjutnya mungkin kita kembali lagi bersama Ustadz Tajudin. Nah, Ustadz Tajudin, bagi antum ini tolak ukur dan kesuksesan seorang wali kelas terhadap santrinya itu bagaimana sih? Nah, tolak ukur ketika seorang wali kelas itu dikatakan gagal ataupun sukses itu bagaimana bagi antum? Pertama, karena kita berada di pondok pesantren yang dimana belajar itu bukan menjadi satu-satunya tujuan ya, belajar di dalam kelas. Maka kalau menurut saya, tolak ukur kegagalan atau kesuksesan wali kelas itu terdapat di sebanyak apa kebaikan-kebaikan yang tumbuh di diri santri itu, terutama dalam segi akhlak, adab dan juga ibadah. Baru setelah itu disusul oleh prestasi belajar. Prestasi belajar. Seperti itu, Ustaz? Iya, seperti itu. Oke, jadi istilahnya tolak ukur kesuksesan ataupun kegagalan seorang wali kelas itu ya bagaimana asar perihal adab, kemudian akhlak dan lain sebagainya yang terutama itu sudah menjadi sudah banyak didapatkan oleh santri itu tersendiri. Terutama tujuan santri untuk masuk Gontor itu adalah membentuk karakteristik yang baik, membentuk akhlak yang baik, tentunya dengan akhlak-akhlak Islam. Nah, setelah itu baru perihal akademik ya, prestasi itu tersendiri. Masya Allah. Dan kemudian tadi juga Ustadz Tajudin menambahkan bahwasanya untuk masuk pondok jangan jadikan perihal akademik itu hanyalah satu-satunya. Intinya kita masuk Gontor cuman ingin mencari yang namanya nilai. Nah, nilai ataupun tinta hitam di atas suatu kertas nilai. Tentunya kita harus melihat nanti ketika anak kita si Bu Hati ini pulang, santri menjadi kita, perubahan apa yang sudah mereka dapat, entah itu dari akhlak, bagaimana cara mereka bertemu orang tua dan lain sebagainya. Baiklah ikhwan dan akhwati, mungkin kita akan break sebentar ya santri-santri kita, mujahid kita dan juga Al-Ustadz Tajudin, mungkin kita akan istirahat terlebih dahulu. Sembari kita akan mungkin ngobrol tentang ujian. Nah, mungkin setelah ini yang di talkshow sebelumnya itu belum ada ya, istilahnya tentang ujian itu tersendiri di Gontor itu ujiannya bagaimana, apa saja yang dipelajari, ada berapa pelajaran, yang menguji siapa, yang mengawas siapa, kalau misalkan melanggar itu apa sanksinya dan lain sebagainya. Baiklah ikhwan dan akhwati, Aifami break sebentar ya dengan mendengarkan lagu nasyid Gontor, terkhususnya karya santri-santri kita. Selamat mendengarkan.